seperti apa sebenarnya? Apakah sejahtera Ya. atau bisa dikatakan masih jauh dari kata sejahtera? Seperti apa jika Jamal? Iya. Biar bisa dikasih tahunya sebenarnya. Karena selalu berpikirnya itu cuan bisa dengan ini pasti. Iya. Balik lagi ketemu dengan saya Januar, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Anak muda yang punya potensi luar biasa dan punya karya yang luar biasa memberi dampak kepada masyarakat. Kita sambut sama-sama. Tepuk tangan untuk semua nah. Tepuk tangan untuk semua. Kakak Jamaludin. Oke, dari jauh ini, dari Malino. Iya, siap. Dengan ketinggian berapa kalau di sana kakak? 1.600 lebih. 1.600 mdpl. Iya. Ini luar biasa ini kakak. Terima kasih sudah mau hadir di Sama-sama. studio kami dan saya merasa bahwa kita perlu banyak sharing hari ini. Saya highlight dulu kakak beberapa poinnya akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama mungkin terkait agenda-agenda kegiatan kita bersama di pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua mungkin visi besarnya apa gitu. Kita mau tahu lebih jauh gitu untuk kakak Jamal sendiri. Terus yang ketiga, next sessionnya apa? Ini klise sekali sebenarnya pertanyaannya itu. Tapi kita butuh tahu gitu supaya tidak berhenti di hanya hari ini begitu. Oke, saya memulai dengan pertanyaan begini kakak Jamal. Ya. Saya sapaan akrabnya di warga sekitar di kampung tak Dengabu di Itu orang tua, nama orang tua. Ya. Oh, justru itu sapaan dari orang tua begitu. Itu nama orang tua. Nama Kalau orang saya, ya jadi Jamaludin itu nama saya. Kalau Dengabu, Itu orang tua, bapak. oh gitu. Saya kira sapaan Pak Daenganta itu. Kalau di Makassar kan biasa ada begitu. Iya, iya. Kalau kita ndak ada. Kebetulan kalau di tempat kami sih ada yang pakai, ada yang tidak. Oh, Cuma untuk kemudian sebagai tanda terima kasih, saya pasang nama orang tua di belakang nama saya. orang tua masih ketemu? Masih hidup. Alhamdulillah, sehat-sehat beliau. Alhamdulillah sehat. Oke. Saya tidak mau berbicara tentang ini dulu kakak, tentang karya, tapi saya mau flashback agak jauh ke belakang dulu Iya, ini kakak iya. Jamal. Sebenarnya ini gini apa ya? Sebenarnya di waktu masa pertumbuhan tak, saya tahu bagaimana perkembangannya informasi dari sana kakak di Iya. kampung tak ini khususnya. Iya. Seperti apa sih sebenarnya di sana kakak Jamal sendiri melalui proses Perjalanan. Iya, perjalanan kehidupannya seperti apa? Dimulai dari usia kecil mungkin seperti apa di sana kakak Iya. sebenarnya? Boleh cerita ke kami? Iya, jadi kan kondisi Kanrapia itu sebenarnya kita bagaimana kemudian betul-betul punya motivasi dan harus punya motivasi untuk kemudian terus melanjutkan pendidikan kita. Oke. Nah, ketika mungkin ditanyakan bagaimana perjalanan masa kecil saya, tentunya iya. saya mengalami yang namanya putus sekolah, putus kuliah, tapi motivasi itu selalu hadir dan akhirnya saya tetap melanjutkan pendidikan itu. Karena saya berpikir bahwa saya lahir sebagai anak petani, hidup di lingkungan pertanian, dan memang kita besar di lingkungan pertanian. Tentu ada potensi, tetapi tentu kita harus punya pengetahuan, punya skill, dan punya dasar untuk kemudian mengembangkan desa kita. Jadi akhirnya saya punya motivasi tersendiri ketika saya putus sekolah, putus kuliah, tapi saya tetap baca buku. Saya tetap otodidak kemudian untuk belajar, menulis secara manual dan lain sebagainya. Akhirnya muncul motivasi dan saya tetap melanjutkan pendidikan. Ya, apa ya? Saya mau ini dulu kakak Jamal. Dengan kondisi yang luar biasa tantangannya sebagai seorang anak petani gitu. Iya. Kakak Jamal sudah terbiasa dengan kehidupan bercocok tanam dan sebagainya. Iya. Di lingkungan circle-nya Kakak Jamal sendiri, teman-teman sebayanya Kakak Jamal ini sama mengalami juga dengan hal yang sama. Mirip-mirip atau gimana sih sebenarnya kondisi? Iya. Ada yang, maksudnya gini, strata sosial di kampungnya Kakak Jamal itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara kampung saya di Kanrapia itu kita kadang terlena dengan pendapatan. Jadi pendapatan yang cukup tinggi, akhirnya yang namanya pernikahan dini, kita cepat menikah, itu yang juga terjadi. Kemudian kita putus sekolah, itu juga yang terjadi. Nah, kita ingin bagaimana kita kembali ke lahan, kita bertani, tetapi tidak kemudian kita putus sekolah, tapi melanjutkan pendidikan dan akhirnya kita menggarap pertanian yang mungkin hari ini bisa dikatakan kita menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Oke. Itu tujuan dan arah kita.
Kenapa saya mau bahas tentang sosial Kakak Jamal? Karena saya pengen tahu sebenarnya di petani sekarang ini sebenarnya dibanding dulu ya, Ya, kondisinya seperti apa gitu. Di ya, usianya. Sesingkat cara memandangnya Kakak Jamal, ya, petani di sana itu seperti apa sebenarnya? Apakah sejahtera ya. atau bisa dikatakan masih jauh dari kata sejahtera? Seperti apa Kakak Jamal? Ketika kita bicara ekonomi, maka pendapatan cukup tinggi. Oh begitu. Iya, jadi rata-rata petani punya motor satu, dua, bahkan ada yang punya mobil dua, mobil pribadi, mobil untuk kelahan. Oke. Secara tingkat ekonomi sangat luar biasa di tempat kami, karena para petani kemudian mampu menghasilkan sayur mayur yang bisa dikatakan cukup lumayan lah di setiap panen mereka. Sehingga disinilah kemudian kita terlena. Untuk apa berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya kan cari duit. Ada mindset seperti itu, Kakak? Ada mindset seperti itu, dan ini kan sangat bahaya untuk kemudian pola pikir ini bisa tertanam di mereka, di petani-petani. Nah, disitulah kemudian kita ingin lahir. Bagaimana kemudian mengubah pola pikir itu, bahwa petani juga harus berpendidikan. Oke. Dari apa yang dibicarakan bahwa saya putus sekolah, putus kuliah, saya tidak ingin generasi-generasi atau generasi selanjutnya itu mengalami hal yang sama. Oke. Tetapi kita harus terus mendorong mereka supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka. Karena pendapatan sudah ada, maka otomatis kan biaya untuk sekolah kuliah sudah ada, harus dimanfaatkan. Oke. Itulah yang kemudian mendorong Kakak Jamal ini mendirikan Rumah Koran. Iya. Itu ya. Iya. Boleh cerita sedikit, walaupun sebenarnya sudah banyak Kakak Jamal menjelaskan, tapi yang saya mau tahu adalah sejauh mana dampak dari lingkungan sejauh ini ya, dari tahun 2011 kalau nggak salah ya. 2011, kemudian 2014 vakum. 2014 saya selesai kuliah, pulang kampung, istilahnya sarjana pulang kampung, tempel ke orang, akhirnya jadi rumah koran. Boleh cerita sedikit, sudah sejauh mana sebenarnya dampak yang Kakak Jamal selama kehadiran rumah koran ini, seperti apa di sana Kakak? Iya. Ya. Jadi kan sebelum lahirnya rumah koran itu kan pertama identitas sebagai petani itu kan kita minder dengan itu ketika ditanya apa profesi Anda, maka kita minder dan lama untuk disebutkan bahwa saya petani. Nggak mau mengaku. Nggak mau mengaku. Padahal kan tidak ada petani, tidak ada makanan. Betul. Ketika petani sudah hadir, maka makanan itu akan ada, tersaji. Nah, kita ingin melahirkan identitas itu dulu. Sehingga para petani kemudian bangga dengan dirinya. Anak-anak muda petani kemudian bangga dengan dirinya. Oh, saya petani, Anda tidak bisa makan kalau saya tidak ada. Kan begitu. Nah, menjadi pembeda kemudian ketika hari ini desa kami dicari di Google, maka itu akan muncul di Google Kandrapia. Pertanian-pertanian Kandrapia akan muncul di situ. Inilah yang kemudian menjadi pembeda ketika berbicara digital. Kemudian ketika berbicara pembeda yang pemasaran tempo dulu dengan sekarang, maka dulu sifatnya semua offline. Konvensional. Iya. Sekarang kita mulai offline dengan online. Jadi dua-duanya sudah mulai kita jalankan. Berbicara masalah kemajuan pertanian dan sebagainya, Kakak Jamal sudah seperti apa sih sebenarnya pola pertanian yang ada di sana? Kita kasih kami sedikit gambaran sudah sejauh mana kemajuan pola pikir, mulai dari pola pikir pertanian di sana, kemudian mindset untuk kemudian mengolah lebih jauh hasil pertanian sudah sejauh mana sebenarnya Kakak? Kalau di sana sekarang untuk saat ini ya. Gimana Kakak? Jadi kan pola-pola lama yang kemudian telah dilakukan, misal cara penyiraman ketika di musim kemarau, dulu kan para petani itu masih mententeng satu menyiram ke bedengan-bedengan yang lain. Nah sekarang itu kita sudah punya metode yang lebih bagus dan secara tenaga itu bisa meringankan petani. Misal dari mata air, kemudian dipipakan, dialirkan, kemudian para petani membuat embung. Embung ini berfungsi untuk menampung air hujan, kemudian menampung mata air ke penampungan. Nah, setelah tertampung mungkin sekitar 12 jam atau 1 hari, kemudian dialirkan ke lahan-lahan petani.
dengan menggunakan bukan yang secara manual lagi yang tadi ini, tetapi mereka sudah menggunakan alat sehingga alat ini berfungsi, mereka juga bisa mengerjakan di tempat lain, di bedengan-bedengan yang lain, di tanaman yang lain, sehingga sudah ada dua yang kemudian bisa dilakukan. Sudah modern ya, sudah pipanisasi juga ya. Sudah. Jadi menjaga lingkungannya, menjaga mata airnya, metode pembuatan embungnya sudah dapat, seperti yang kemudian disuarakan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa embung ini salah satu bagaimana menghadapi El Nino di tahun ini. Nah, ini salah satu yang kemudian metode yang dilakukan di Desa Kanrapia. Wajar sih sebenarnya Kakak Jamal dikasih penghargaan sebagai duta petani di pertanian. Oke, saya mau Kakak Jamal begini, di antara semua prestasi yang Kakak Jamal rasakan saat ini gitu. Saya mau Kakak Jamal bercerita sedikit. Saya yakin banyak ini sebenarnya pahit-pahitnya ini Kakak Jamal lalui ini. Iya. Terutama mungkin suara-suara sumbang yang agak sedikit pesimis dengan awal mulanya ini di rumah koran. Boleh cerita sedikit Kakak Jamal, sudah seperti apa awal mulanya ini Kakak Jamal memulai semua ini? Iya, jadi kan kuliah itu kan tujuannya bagaimana kita punya pekerjaan yang kantoran begitu, berdasi dan lain sebagainya. Itu ukurnya orang tua. Iya, tapi pilihan saya adalah bagaimana saya kuliah kemudian mengembangkan pertanian. Jadi kan awal mulanya itu untuk apa? Untuk apa sekolah, untuk apa kuliah kalau ujung-ujungnya jadi petani? Padahal pola pikir yang tadi bahwa ketika tidak ada petani kan tidak ada makanan. Nah, melalui pendidikan, melalui manajemen yang bagus, maka pertanian itu bisa diperbaiki dari hulu ke hilir. Inilah yang kemudian arah yang coba kita lakukan. Bagaimana betul-betul pertanian itu diminati oleh petani, kemudian mereka bangga dengan identitasnya, mereka sudah mendapatkan pendapatan dari hasil tani. Jadi kan untuk apa kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain ketika pendapatan di pertanian itu sudah ada. Nah, sebagai putra daerah, tentu inilah alasan bagaimana kemudian anak-anak muda atau sarjana yang sudah selesai di kota kembali ke desanya, mengembangkan desanya, kemudian membuat satu gebrakan-gebrakan yang bisa membuat desanya bisa terkenal. Ada tidak suara-suara sumbang Kakak? Saya mau caranya ini Kakak Jamal hadapi yang begitu, karena banyak sebenarnya anak-anak muda sebenarnya selain Kakak Jamal ini. Saya lihat potensi anak muda itu sekarang mulai kelihatan. Iya. Caranya Kakak Jamal menghadapi suara sumbang itu bagaimana Kakak Jamal? Ada tips tidak? Biar kita berbagi sama teman-teman. Jadi intinya sih sebenarnya optimisme yang ada dalam diri kita bahwa ketika kita sudah memutuskan bahwa saya pulang kampung ya harus siap menghadapi segala tantangan, rintangan, dijadikan bumbu perjuangan yang menjadi bisikan, yang menjadi cibiran bahwa untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, tapi kembali ke pertanian, kemudian hanya tempel koran. Iya. Jadi kan sarjana tempel koran istilahnya. Itu awal mula yang kemudian ada muncul. Suara itu Kakak? Ada dong. Astaga. Tapi akhirnya dirasakan sampai saat ini ya. Masyarakat merasakan kehadiran rumah koran. Jadi kehadiran kita ini kan akhirnya kan banyak pengunjung yang kemudian datang di desa kita, banyak kemudian komunikasi, banyak mahasiswa yang datang di desa kita. Akhirnya kan secara tidak langsung SDM itu kan melalui komunikasi itu akan terbangun di situ. Dan selanjutnya adalah motivasi di anak-anak muda kan akan muncul di situ bahwa ternyata banyak paling yang meminati ini pertanian. Suka dengan pertanian. Banyak yang suka dengan pertanian, banyak yang hanya ingin melihat view-nya pertanian, mereka rela dari kota ke desa, naik motor, naik mobil ke sana berselfie. Kenapa mereka ya tidak berselfie di lahan mereka, padahal mereka yang punya lahan itu. Iya. Misi yang besar sebenarnya. Bagaimana pertanian itu bisa diajak menjadi lahan selfie juga. Oke. Siap, Kakak Jamal begini. Saya ingin menyampaikan sedikit data ini Kakak Jamal. Kita bikin data, sekaligus saya minta tanggapan ini. Data Indonesia, presentasi petani menurut generasi. Ternyata kita masih digawangi oleh pre-boomer dengan baby boomer. Lebih banyak. Iya. Bagaimana menurut jadi kan kenapa salah satu bagaimana tujuan Rumah Koran itu kan hadir bagaimana memang melahirkan generasi-generasi petani. Jadi kan sebenarnya bukan di kita ini bukan krisis lahannya, bukan. Tapi krisis generasi petani. Jadi anak petani tidak menginginkan anaknya jadi petani. Anak petani sendiri tidak ingin jadi petani. Misal mereka ditanya, apa cita-citanya?
jarang sekali kita mendengar bahwa saya ingin menjadi petani. Pasti mereka akan menyebutkan profesi-profesi yang lain. Sedangkan kita di pertanian ketika kita sudah panen, bisa tonjak kikis motor, bisa tonjak kikis mobil. Artinya kan ada pendapatan di situ. Nah, melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, bagaimana melahirkan petani milenial, bagaimana kemudian ada petani-petani muda yang kemudian ada di desa, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang betul-betul ada di dirinya dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Jadi saat ini memang Kementerian Pertanian juga bagaimana melahirkan generasi-generasi muda melalui program YES namanya. Apa itu? YES itu adalah program yang kemudian bagaimana menumbuhkan wirausaha muda di bidang pertanian. Nah, saat ini di Kabupaten Goa kita sementara melakukan penjaringan bagaimana ada generasi-generasi muda yang berminat di pertanian. Lagi membuka itu. Sementara kita pendataan ya. Jadi pendataan bagaimana anak-anak muda yang misal dia belum punya usaha tapi punya minat untuk di situ. Nah, salah satu fasilitas yang bisa didapat adalah mereka bisa mendapatkan pendanaan, bisa mendapatkan dana hibah, akses kur, kemudian mereka bisa mendapatkan pelatihan, mereka juga bisa magang dalam negeri luar negeri. Jadi ada beberapa memang program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang memang bagaimana menumbuhkan wirausaha muda dan bagaimana generasi-generasi petani ini bisa melek teknologi, bagaimana kemudian bisa menjadikan pertanian maju, mandiri dan modern. Bahwa pertanian itu kan bukan hanya sekedar yang mencangkul, tapi dari hulu ke hilir itu bahagian pertanian. Ada yang mencangkul, ada yang memasarkan, ada yang menyiapkan bahan-bahan produk, ada yang membuat olahan, ada yang mengekspor. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di pertanian. Banyak lapangan kerja harusnya bisa tercipta dari situ ya. Iya. Jadi selesai kuliah kembali ke lahan, kembali mengembangkan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, menggarap sawah. Tapi mungkin metodenya akan berbeda karena sudah masuk ke teknologi. Saya mau gini, Kakak Jamal. Sebenarnya tantangan terberatnya di mana sebenarnya, Kakak? Mengajak milenial ini seperti apa? Melihat fakta ke hari ini sebenarnya ini menjadi tantangan juga sebenarnya. Dengan segala fasilitas yang Kakak Jamal jelaskan tadi, saya rasa kita tidak kemudian menutup mata bahwa pemerintah sudah memberikan begitu banyak fasilitas juga ya. Kalau Kakak Jamal sendiri merasa apa sebenarnya menjadi tantangan paling beratnya sebenarnya mengajak anak-anak milenial ini, Kakak? Jadi sebenarnya trennya, gaunnya. Jadi ketika mungkin saya sudah ada 10 orang, 100 orang, gaun pertanian itu diangkat, selalu diposting, maka kan orang akan terpengaruh di situ. Nah, kurangnya di pertanian kan di situ. Sebenarnya mereka sudah melakukan di lapangan, tetapi kan mereka tidak terlihat di digital, di online. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama bagaimana pertanian, kegiatan-kegiatan pertanian mulai dari budidaya, perawatan sampai panen itu bisa dipublikasikan. Ini kan sifatnya adalah bagaimana mempengaruhi. Inilah yang kurang sebenarnya. Jadi bagaimana arah kita ke depan mempengaruhi anak-anak muda secara positif, bagaimana mengembangkan pertanian. Kakak Jamal, kasih kita lagi gambaran. Ini sebenarnya yang saya katakan tadi. Ini sebenarnya agak klise ini sebenarnya. Kalau bertanya misalnya dari sisi pertanian, selalu mindsetnya itu adalah tidak mau kotor, tidak mau capek. itu mindsetnya selalu. Kasih kami informasi yang detail, Kakak Jamal. Sebenarnya sudah sejauh mana sebenarnya kemajuan pertanian kita ini, khususnya di daerah tak ya? Hasilnya mulai dari penanaman sampai pemasaran, Kakak Jamal. Gitu. Jadi supaya teman-teman ini bisa sadar bahwa sebenarnya di pertanian ini sebenarnya yang paling vital untuk kehidupan kita adalah para petani. Para petani. Kasih kita gambaran seperti apa, sudah sejauh mana sebenarnya. Jadi kalau di kami itu sebenarnya kita pertama bicara kampung sayur. Sayur. Kita memetakan dulu apa sih yang menjadi potensi yang ada di tempat kita. Ternyata setelah kita petakan, kampung kita layak jadi kampung sayur. Karena hampir rata-rata petani itu menanam sayuran. Berarti kan ada potensi di kampung sayurnya. Kemudian yang kedua itu adalah petani sayur. Rata-rata petani melakukan budidaya sayur. Berarti ada kampung sayurnya, ada petani sayurnya, dan pasar sayur. Ternyata setelah kita melihat segmen pasar, rata-rata
di Makassar, di luar pulau, tentunya mereka sangat membutuhkan yang namanya sayuran. Dan ini menjadi konsumsi per hari kita. Nah, ketika dikembalikan dari kampung sayur, petani sayur, dan pasar sayur, berarti ada potensi. Nah, selanjutnya kembali ke budidaya. Bagaimana kemudian pengolahan? Nah, mungkin dulu mereka menggunakan cangkul. Sekarang kan sudah bisa menggunakan traktor. Jadi ada apa pergeseran yang kemudian yang bisa kita lakukan yang membuat teknologi itu bisa lahir di tengah-tengah kita. Cara penyiraman sudah berbeda, cara mengatur pengairan, menjaga pengairan sudah berbeda, cara pemasaran pun secara offline sudah pindah ke online. Jadi semuanya betul-betul digital dan betul-betul modern. Jadi ketika berbicara petani itu kotor, itu sudah berbeda dengan dulu. Inilah yang perlu dibuktikan oleh anak-anak muda bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Mari kita ke lapangan, mari kita bertani. Makanya di rumah korang, Kak, bagaimana kemudian kita melahirkan yang namanya petik sendiri, jelajah Desa Kandrapia. Jadi panen sayur dan jelajah Desa Kandrapia. Dengan tujuan bahwa orang kota yang kemudian misal di Kota Makassar datang di Desa Kandrapia, mereka petik sendiri, panen sendiri, kemudian berjelajah, kemudian mengelilingi Desa Kandrapia, melihat pemandangan, mereka berselfie, mereka panen, mereka bikin video, bikin konten. Akhirnya disitulah muncul jiwa-jiwa wirausaha muda yang kemudian lahir di pertanian. Poinnya adalah kita memberikan experience dulu yang lebih jauh sebenarnya. Iya, betul. Kakak Jamal, begini lagi. Ini klise yang terakhir yang saya mau tanyakan ke Kakak Jamal ini. Kasih kita dulu sedikit informasi. Berapa sih potensi penghasilan anak petani saat ini di sana? Biar bisa dikasih tahunya anak-anak sebenarnya. Karena selalu berpikirnya itu cuan bisa dengan ini pasti. Supaya bisa sadar bahwa sebenarnya petani ini jangan ku pandang sebelah mata lagi. Kasih informasi Kakak Jamal, berapa potensi penghasilannya anak-anak petani di sana sekarang? Jadi kan misal saya seumpama, saya terjun langsung kemudian melakukan budidaya. Nah, misal kita bicara di wortel misal. Misal saya satu kategori. Misal saya menanam 5 liter lah wortel, bibit wortel. Nah, di saya itu secara tenaga bisa 5 liter, tapi tidak mengerjakan yang lain. Nah, misal wortel ini bisa maksimal dan mudah-mudahan bisa maksimal, kan sebenarnya ini hanya berbicara cuaca. Jadi gagalnya satu budidaya itu hanya cuaca yang kemudian akan kita perhatikan. Nah, misal 5 liter itu menghasilkan misal 1 ton misalnya 1 liter. Berarti kan jadi 5 ton. Nah, 5 ton itu misal dikali 5.000. Dikali 3 bulan, itu kan sudah lumayan. itu sudah lumayan. Jadi 1 ton kali 5.000 kan sudah 5 juta. Nah, jangka pendek ya. Itu 3 bulan. Berarti kan 25 juta dalam satu omsetnya itu satu panen 25 juta. Sedangkan biaya produksi di wortel hanya bibit, hanya beberapa pembesar umbi, biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Dan sekarang khusus di Desa Kandrapia dan desa-desa tetangga itu, sekarang petani juga masuk di budidaya daun seledri. Oh, ada juga sekarang? Ada sekarang. Nah, daun seledri ini dia hanya 1 kali tanam, setiap minggu panen. Pohonnya tetap ada, daunnya yang dijual dari petani satu tempat itu, petani dari ujung bawah panen setiap hari itu, ujung atas sudah kembali panen di sini. Belum sempat habis dia sudah kembali ke sini. Misal petani panen, ada petani yang panen itu 100 kilo per hari. Dikali misal 5.000. Itu sudah 500.000 1 kilo, satu hari. Di situ dia kembali. Sehingga kalau dikatakan berapa sih pendapatan petani, ya itu tadi. Ini hanya petani kecil ini. Petani kecil ini. Jadi makanya saya bilang kalau mau beli HP, beli motor dan lain sebagainya bisa tonjaki. Tapi intinya melalui rumah koran kita perlu belajar, kita perlu mengasah kemampuan kita, bagaimana adaptasi kita terhadap teknologi, bagaimana kemudian perubahan iklim terhadap bibit yang akan kita tanam, bagaimana tepat dosis, tepat sasaran. Jadi semuanya harus tepat di situ, tepat waktu, tepat dosis.
Nah, inilah dibutuhkan gerakan literasi, gerakan yang kemudian mampu meningkatkan SDM kita, Iya, iya, begitu. iya. Kayaknya kalah-kalah ini gajinya manajer semua nih. Dan Oke. dan saat ini Kak, jadi kampung kami tuh ada tiga identitas. Ya, apa itu? Pertama itu jadi kampung sayur, itu Oke. menjadi binaan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Ya, ya. Yang Oke. kedua itu jadi kampung berseri Astra, itu binaan PT Astra Internasional. Oke. Kemudian menjadi kampung iklim. Kampung iklim itu oleh KLHK. Di tahun 2022 itu kami mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu Kampung Iklim Lestari dari Kementerian Lingkungan KLHK. Hidup. Iya. Oke. Terakhir mungkin ini Kakak di antara semua banyaknya pemberdayaan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Ya. yang Kakak Jamal lakukan gitu Ya. ya. Dan sudah banyak mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi lah dan sebagainya. Iya. Kakak Jamal, saya mau Kakak Jamal begini, masih adakah yang belum, masih adakah impian yang belum tercapai di Kakak Jamal ini? Atau dengan kata lain begini, what next lah Kakak Jamal apa? Iya. Jadi dia ketika semua keseluruhan kegiatan-kegiatan kan kami juga punya program sedekah sayur. Oh iya. Itu berbagi oke. ke 100 panti asuhan. Target kita di awal itu adalah 100 ton. Nah, itu sudah dari Sudah awal selesai? COVID sudah selesai. Oh, Tapi hari ini tetap berlanjut program itu. ada ya? Ada tetap ke panti-panti asuhan kita berikan sayuran. Oke. Targetnya itu ke 100 panti asuhan. Oke. Nah, itu sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian kita punya program berbagi cangkul ke petani, yaitu 100 cangkul ke petani. Kemudian berbagi 1000 pupuk organik ke petani. Oke. Berbagi caping ke petani. Tujuannya adalah supaya petani itu merasa bahwa ada Tonji Pali yang perhatikan Ki. Iya, Ada yang selalu di kita. Paling tidak rumah koran dirasakan Ya, lebih jauh. nah ketika mungkin dari kegiatan-kegiatan ini, apa sih yang menjadi target kita ke depan? Ya. Dia kembali ke ini, ke segmen pasarnya. Jadi kan hari ini kita pasarnya itu adalah secara lokal, yaitu Makassar dan sekitarnya. Dan bisa dikatakan bahwa dari tempat kami lah yang kemudian menjadi pemasok terbesar di Sulawesi Selatan. Ya. Yang kedua itu adalah pemasaran luar pulau, Kalimantan, Terutama Samarinda. IKN ini ya. Iya. Iya. Nah, target kita ke depan karena kita menghasilkan sayur mayur yang puluhan ton per hari, maka tentu kita ingin ekspor. Jadi ada 3 market yang coba kita sasar, lokal, luar pulau, dan ekspor. Inilah menjadi arah kita. Tentunya ke depan harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk sampai ke titik ini. Oke, itu sih gaung besarnya itu nanti luar biasa ini Iya. Kakak Jamal. Oke, saya masih ada satu sesi Kakak Jamal. Ini sesinya adalah saya akan memberikan pertanyaan atau pernyataan satu Iya. kata. Kakak Jamal merespon dengan satu kata juga. Iya. Gitu ya. Oke, di kamera ini Kakak ya. Ya, Oke, kata yang pertama. dipilih ya. Terserah Kakak Jamal mau merespon apa dengan kata apa ini. Oh iya, Gitu siap, ya? siap. Oke. Yang pertama, pertanian. Keren. Oke, pertanian keren. Literasi untuk semua lapisan masyarakat. Harus Harus. Yang ketiga, pedesaan. dikembangkan. Dikembangkan. Tuh. Terakhir, kios 1. Maju selalu. Oke, terima kasih Kakak Jamal atas waktunya. Sama-sama, Kak. Atas nama kru semua yang bertugas. Dan buat semua teman-teman, jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1, solusinya digital. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe pastinya. Ada salam mau disampaikan Kak Jamal? Pokoknya anak muda harus semangat majukan pertanian dan pedesaan. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa buat semua teman-teman. Terima kasih Kakak Jamal. Siap, sama-sama.